23. Makasih Waceh, maaf ya Waceh. Kelas 12 ini kan? Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Apa kabar kakak-kakak? Nggak ada yang jawab satupun. Udah dijawab? Nggak kedengeran? Hidupkan dulu lah speakernya di awal. Di awal boleh kak, nanti kalau udah mulai materi baru matikan speakernya. Kak, mana tugasnya? Udah pada ngumpul? Udah ya. Ntar lagi. Jangan sampai lewat hari ini ya kak. Batasnya malam. Ya. Malam, jangan sampai kelewat malam. Yang Zoom ada 31. Ini masih 24. 6, 7 lagi kemana? Anak-anak ustazah. 7, 1 izin. Siapa yang izin? Aprita. Apalagi? Yang lain kemana? Ayo join. Ada yang mau ditanyakan sama ustazah? Baik ya, kalau nggak ada kita masuk ke materi kita hari ini ya. Pelepah pisang. Kemarin Sophie udah tanya sama ustazah kan? Pelepah pisang bangun ruang nggak kak? Iya. Pelepah pisang tidak termasuk bangun ruang. Ustazah rancu juga loh kak sebenarnya masalah bangun ruang bangun datar ini. Kalau pelepah pisang itu dia tegak, dia bangun ruang kan? Waktu dia masih utuh, ya kan? Tapi kalau sudah kita jadikan pelepah, dah dipisah-pisah, jadi bangun datar dia kan? Karena ustazah bingung, bangun ruang apa bangun datar gitu. Tapi berdasarkan dari contoh-contoh yang ada, kemungkinan pelepah pisang itu memang bangun ruang. Dari contoh-contoh yang ustazah cari, kebanyakan bangun ruang itu walaupun dia setelah jadi limbah dia berbentuk datar, tapi waktu dia sebelum limbah dia berbentuk bangun ruang, itu termasuk limbah bangun ruang ternyata. Kemarin apa kak? Ya, yang lama-lama ya. Apa? Jasa renik. Nanti dengar dari mana? Jasa renik. Ada di materi kita minggu lalu. Udah besar adik Lili. Yang bayi kemarin. Hah? Loh tapi ada yang bayi kemarin.
Ustazah pikir yang bayi itu suaranya udah besar. Udah gak tuh. Lebih besar. Di mana dia kemarin ya Lili ya? Jasa Renik itu ya. Surat-surat ya. Berdenah. Sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam kerajinan. Faktor manusia, faktor keuangan, faktor organisasi, faktor perencanaan, faktor pengatur usaha, jasa insentif. Kak ada jasa Renik Kak. Faktor pemasaran, faktor administrasi. Inilah ya, dicari lagi ya. Baik, hari ini kita sudah masuk ke bagian perencanaan pemasaran, sudah lewat. Nah, sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, yang pertama, aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, kerajinan pada awalnya anak-anak ustazah itu hanya merupakan budaya tradisional. Nah, sesuai perkembangan zaman kemarinya, semakin sekarang ternyata kerajinan itu bisa menjadi komoditi negara yang dapat mendatangkan devisa negara. Apalagi negara kita adalah negara yang kaya akan bahan baku, ya kan? Bahan baku, terus ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi kerajinan merupakan sebuah peluang usaha sebenarnya ya anak-anak ustazah ya. Ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, ya kan. Nah, di sini yang pertama beberapa produk kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang, yaitu kerajinan dari limbah bunga kering. Ya, anak-anak ustazah, ternyata bunga yang kering itu pun bisa kita manfaatkan kembali menjadi sebuah produk, ya. Tidak hanya menjadi sampah ujungnya dibakar, namun bunga kering itu bisa kembali kita manfaatkan menjadi karya kerajinan yang sangat indah, ya. Contohnya kerajinan dari bunga kering itu ada bunga hias, ya, ada hiasan buku, bisa untuk hiasan dinding dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh produk ya, gambarnya kerajinan dari limbah bunga kering. Nah, jadi bunga kering tadi kita warnai kembali, terus kita susun sedemikian rupa, dan ini disukai oleh pasar, komoditi pasarnya ada untuk untuk kerajinan seperti ini anak-anak ustazah. Karena tidak semua orang punya waktu mengurus bunga yang hidup. Nah, ya kan, rata-rata orang suka bunga.
Namun tidak semua manusia itu ada waktu untuk mengurus. Nah, dengan kita hadirkan produk bunga asli ya, walaupun sudah kering tapi dia asli bunganya kita hadirkan. Nah, ini merupakan sebuah peluang usaha. Ya kan? Orang tidak repot lagi menyiram, tidak repot lagi memberi pupuk. Namun tetap indah gitu. Nah, ini merupakan sebuah peluang. Nah, yang kedua yaitu kerajinan dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa atau biasa kita membilangkannya batok kelapa ya anak-anak ustazah. Nah, kalau untuk batok kelapa ini merupakan limbah yang banyak terdapat di daerah pesisir pantai. Ya, karena memang kelapa itu tumbuhnya banyaknya di daerah pesisir pantai. Nah, ini merupakan limbah daerah pesisir pantai tersebut. Nah, dalam membuat kerajinan dari bahan batok kelapa, kita juga tidak susah mendapatkan bahannya, ya. Kita hanya memerlukan lem kayu, batok kelapa atau tempurung kelapa, dempul, melamin atau pelitur, ya, atau pernis segala macam, amplas dan cat. Jadi bahan-bahannya yang memang tersedia gitu ya kan, bahan bakunya mudah kita mendapatkannya. Nah, apa menariknya gitu kerajinan dari batok kelapa ini gitu ya kan? Apalah menariknya? Kalau kita tengoklah kan batok kelapa itu begitu kelapa dibelah, apalah cantiknya ini. Nah, ternyata ada sisi artistik dari batok kelapa ini yang bisa kita tonjolkan. Ya, kalau batok kelapa itu anak-anak ustazah sudah dibuang bulu-bulunya semua, dah dikikis, diamplas, dilicinkan. Nanti batok kelapa itu kan udah mulus tuh. Dia ada tekstur tersendiri yang tidak kita dapatkan dari kayu lain gitu. Nah, itulah dia sisi artistik dari batok kelapa yang bisa kita tonjolkan dalam membuat sebuah produk kerajinan. Nah, apa saja yang bisa kita buat dari batok kelapa ini? Ini banyak ya anak-anak ustazah. Ini contohnya adalah kap lampu gitu kan, kap lampu dari batok kelapa. Terus bunga, ada orang yang bisa membuat bunga dari batok kelapa. Bisa membuat miniatur ya kan, miniatur rumah adat, miniatur kendaraan, sepeda dan lain sebagainya dari batok kelapa. Banyak kerajinan yang bisa kita buat dari batok kelapa ini. Nah, contoh yang ketiga yaitu kerajinan dari limbah kayu. Nah, yang kita tahu kayu ini biasanya misalnya ada orang pengrajin mebel misalnya kan. Nah, di situ kan banyak potongan kayu kecil-kecil. Nah, biasanya yang kita tahu untuk apa selain dari kayu bakar? Cuma ujung-ujungnya kita bakar. Nah, ternyata limbah itu pun masih bisa kita manfaatkan ya anak-anak ustazah ya. Limbah dari kayu-kayu. Nah, ini salah satu contohnya adalah kerajinan dari limbah kayu. Ya, jadi pegangan flash disk dibuat dari limbah kayu. Padahal ini kalau kita jumpai ini tidak ada harganya kecuali sampah. Kalau mau dimanfaatkan lagi dia ukurannya sangat kecil. Ya kan? Apalagi ujung-ujungnya jadi kayu bakar atau kita buang gitu. Nah, ternyata setelah kita manfaatkan jadi produk kerajinan, dia kembali memiliki nilai yang berharga, nilai jual gitu. Nah, selanjutnya yang D adalah kerajinan dari limbah akar bambu. Nah, siapa yang pernah lihat akar bambu? Kalau yang dari kampung, yang memang masih di kampung, ustazah rasa ini nggak asing ya namanya akar bambu ini. Ini banyak biasanya, yang biasa. Tapi kalau yang memang tinggal di tengah-tengah kota, ini sulit menjumpainya ya kakak-kakak akar bambu. Nah, kalau bambu ini dia kan akarnya itu kan kadang keluar dari tanah ya, nggak semua tertanam dalam tanah. Nah, inilah dia limbah akar bambu yang biasanya hanya dibakar gitu kan, namun bagi sebagian orang kreatif bisa dimanfaatkan menjadi barang seni yang sangat indah. Ini contohnya
kerajinan dari limbah akar bambu, ya, miniatur bebek ya, gambar patung-patung bebek. Banyak lagi sebenarnya kakak-kakak kerajinan yang bisa dibuat dari akar bambu ini. Nah, akar bambu ini dia memiliki nilai artistik tersendiri juga, sama dengan batok kelapa memiliki nilai artistik tersendiri. Dia dengan ada serabut-serabutnya ini, ya kan, serabut akarnya itu. Nah, dia ada nilai yang ditonjolkannya. Nah, setelah itu ada limbah tulang ikan. Ya, limbah tulang ikan. Nah, kalau tulang ikan, Ustazah yakin anak-anak Ustazah tidak asing dengan yang namanya tulang ikan. Nah, namun kalau kerajinan dari limbah tulang ikan mungkin jarang kita jumpai ya anak-anak Ustazah. Nah, untuk kerajinan limbah tulang ikan ini banyak dikembangkan oleh pengrajin di daerah Ubud ya, di Ubud di Bali. Ya. Nah, tulang ikan ini pun bisa dibuat bermacam-macam jenis kerajinan. Nah, bisa dibuat perhiasan, bisa dibuat kalung, bisa dibuat miniatur, ya. Nah, biasanya kayak tulang ikan tadi itu kan, akar bambu, terus batok kelapa, ini banyak dipasarkan di daerah wisata anak-anak Ustazah. Jadi memang konsumennya itu memang wisatawan gitu. Jadi memang peminatnya adalah orang-orang yang memang menyukai sesuatu yang artistik, sesuatu yang unik gitu. Nah, inilah para konsumennya. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kulit kerang. Nah, kulit kerang atau cangkang kerang ya bisa kita buat kerajinan yang indah dan unik ya anak-anak Ustazah. Jadi dari kulit kerang yang kecil sampai yang besar itu bisa kita manfaatkan menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, apa saja yang bisa kita buat dengan kulit kerang ini? Kita bisa membuat pelapis tempat sabun ya, penghias frame foto atau cermin, bisa membuat kap lampu, kotak, kotak perhiasan, aneka lampu dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kerangnya yang kecil-kecil. Nah, kalau kerang-kerang yang agak besar bisa dijadi tirai ya, tirai atau replika hewan, jadi bunga, hiasan dinding dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh kerajinan dari kulit kerang atau cangkang kerang, itu kap lampu ya. Nah, selanjutnya kerajinan dari limbah botol plastik. Nah, ini yang paling banyak kita jumpai ya, dan paling banyak kita juga salah satu pendonor ya, pendonor limbah botol plastik ya anak-anak Ustazah. Dan hampir setiap kita, walaupun tidak semua ya, hampir setiap kita dalam setiap harinya menghasilkan limbah botol plastik. Nah, yang biasa dianggap orang sebagai sampah dan tidak, yang kurang bermanfaat. Nah, ternyata botol plastik ini, limbah botol plastik ini bisa kita jadikan sebagai sebuah produk kerajinan ya, jadi souvenir yang cantik ya misalnya. Nah, ini contoh produknya ya, bunga dari limbah botol plastik. Nah, jadi biar dia menjadi lebih menarik, biar menjadi lebih unik, nah botol plastik tadi bisa kita warnai gitu ya kan. Jadi tidak botol yang polos kita bentuk jadi sebuah kerajinan. Namun kita bisa menambahkan cat gitu kan, atau kita kasih cat yang warna-warni gitu. Banyak lagi ya anak-anak Ustazah kerajinan dari limbah botol plastik ini ya. Vas bunga pun bisa. Ada lagi Ustazah tengok orang buat kursi dari botol bekas.
setelah jadi kursi tetap dibalut dengan kain kursi. Jadi kalau sekilas kita tidak tahu kalau kursi itu berasal dari botol plastik. Ya, kenapa? Karena semakin banyaknya tersedianya ya limbah botol plastik. Jadi beraneka produk kerajinan bisa dihasilkan dari limbah botol plastik itu. Nah, selanjutnya kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. Ya. Nah, ternyata styrofoam atau gabus ini anak-anak ustazah juga bisa kita manfaatkan menjadi sebuah produk kerajinan. Ya, kita bisa membuat dengan styrofoam itu mainan anak-anak ya, hiasan dinding, pot bunga dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu contoh produk kerajinan dari styrofoam ya. Jadi sama dengan botol plastik, biar menambah keindahan dan keunikannya, kita bisa menambahkan warna di situ. Kita bisa ngecat, dicat gitu ya kan. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari limbah karet ban. Ya, limbah karet ban, semua tahu anak-anak ustazah karet ban ya. Nah, ternyata dari karet ban itu tidak hanya bisa membuat kursi, tidak hanya bisa membuat meja, namun masih banyak furnitur lainnya yang bisa kita buat. Nah, ini salah satu contohnya anak-anak ustazah ayunan ya. Ini adalah ayunan dari karet ban. Namun di sini contohnya ayunannya sudah dibuat sedemikian rupa ya. Kalau yang kita tahu, yang ustazah tahu ya, pernah ini jumpa ayunan dari karet ban kan yang dipotong udah gitu ya kan, dibuat kayak ayunan gitu. Ternyata di sini dibuat menyerupai gambar burung ya. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari limbah kaleng. Nah, ini juga kayak botol plastik, hampir setiap hari kita memproduksi limbah ini ya. Entah itu kaleng minuman, kaleng bahan makanan dan lain sebagainya ya. Nah, ini biasa limbah yang banyak terdapat dari perkotaan ya anak-anak ustazah, limbah kaleng ini. Nah, dari limbah kaleng ini juga banyak kerajinan yang bisa kita buat. Nah, ini adalah contohnya, bisa membuat mobil-mobilan dari limbah kaleng, bisa membuat boneka dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari limbah botol kaca. Kerajinan dari limbah botol kaca. Nah, contohnya adalah ini hiasan buah dari serpihan kaca yang dilebur. Nah, ya anak-anak ustazah, ada bunga juga kan, pernah lihat bunga dari kaca kan? Itu juga dari limbah kaca. Ini ada gelang. Terus bisa lagi kita buat di sini ada botol kaca yang dilukis. Ya kan, lukisan kaca dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kerajinan dari limbah logam. Nah, limbah logam juga bisa kita manfaatkan menjadi bahan untuk produk kerajinan. Nah, kita bisa membuat miniatur kapal laut, sepeda motor, mobil, robot hewan dan manusia. Nah, itu tadi contoh-contoh bahan limbah ya, contoh-contoh kerajinan dari bahan limbah, mulai dari bunga kering sampai ke limbah logam. Nah, anak-anak ustazah di dalam manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang mempunyai dua fungsi ya. Pertama, dia benda pakai, dan yang kedua adalah benda hias. Nah, produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung, itu adalah produk kerajinan yang disebut sebagai benda pakai. Nah, dan sebaliknya, kalau produk kerajinan itu lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau aspek fungsinya, maka produk kerajinan itu
disebut sebagai benda hias. Nah, baik, inilah materi kita untuk hari ini. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Terakhir ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? PDF-nya ada dikasih Shopee kemarin ya, anak-anak ustazah. Ada yang ditanyakan? Ustazah ada dicolek-colek nih sama ada di kata ustazah Nana. Ini Bang. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya, anak-anak ustazah. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.